Halo guys, gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja kan? Nah, di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Battle Through the Heaven, episode 193 ya guys. Tapi sebelum itu, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Baru saja kekuatan 7 ahli Dousheng bintang 4 berhasil menyegal api pemurian iblis. Perjanjian yang disepakati seketika sirna di mana Hun Miseng secara nekat berniat merebut api pemurnian iblis, sehingga kondisi ini berubah menjadi perebutan. Sampai akhirnya meski Xiaoyan mampu mengalahkan Hun Feng, bahkan mendapatkan api teratai iblis. Namun tanpa terduga, ketua Aula Jiwa turun tangan untuk merebutnya sehingga memaksa Xiaoyan melepaskan teratai 5 api surgawi. Terus gimana sih kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Ledakan tersebut lantas menarik perhatian Hun Feng. Meski teratai 5 api surgawi memanglah kuat, namun pada dasarnya, dengan kekuatan Xiaoyan, dia belumlah mampu mengalahkan Hun Miseng. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiantlet membawa Xiaoyan keluar dari ledakan teratai api surgawi. Bahkan melihat seluruh anggotanya terlihat sangat cemas, Mamang Oyen lantas mengatakan, walaupun kondisinya baik-baik saja, namun dia menyesal tidak bisa membunuh ketua Aula Jiwa. Dan tiba-tiba Desa Xian berniat untuk menghadapi Hun Miseng jika ingin melanjutkan baku hantam. Hal itu justru memancing kemarahan sang ketua Aula Jiwa, sehingga dia tanpa basa-basi menunjukkan kekuatan yang sudah berada di ranah Dousheng bintang 5. Fakta barusan jelas mengejutkan seluruh tetua klan kuno. Selain merasa telah ditipu, mereka beranggapan Hun Miseng telah melanggar perjanjian antar klan kuno dan mengirim seorang Dousheng bintang 5 sambil menegaskan dirinya baru mencapai setengah tingkat bintang 5 dan tidak melanggar aturan. Hun Miseng juga segera meminta Xiaoyan untuk menyerahkan inti api pemurian iblis. Namun, Xian justru tanpa basa-basi langsung melepaskan serangan naga void kuno. Meskipun Hunisang mengakui teknik naga void kuno memanglah kuat, namun baginya masih terlalu dini bagi Xian untuk bisa melawannya. Dengan penuh ambisi, Hun Misang terlihat berniat menangkap Xiaoyan. Meski di momen ini, Yao Chen bersama Gunanhai mencoba untuk memberikan bantuan. Hanya saja wakil Aula Jiwa segera menahan pergerakan mereka. Sementara itu, di saat Mamang Oyen dalam posisi terdesak, bahkan tidak lagi mampu menghindari serangan ketua Aula Jiwa, Xiao Chen muncul di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Tuan Muda Klan Xiao, serta menegaskan tidak ada siapapun yang boleh menyentuh garis keturunannya. Kemunculan Xian jelas menjadi kelegaan bagi Xiaoyan. Bahkan diketahui juga Xiaoyan telah sepenuhnya menghapus segel api iblis. Xiaoyan mengatakan hal ini berkat memanfaatkan situasi ketika mereka berhasil menyegel inti api pemurian iblis, sehingga dirinya hanya membutuhkan sedikit waktu melepaskan diri dari seluruh segel budak api. Mendengarkan percakapan tersebut, dan Xiaoyan sendiri memanggil Xiaoyan dengan sebutan leluhur langsung membuat Huneng ketar-ketir dan kebingungan. Siapa sih bapak-bapak tersebut? Bukannya menjawab, Xiaoyan secara barbar langsung melakukan serangan jarak dekat, bahkan tanpa jeda menggunakan 3 kampak pembelah langit. Dalam posisi terdesak, meskipun Hun Misang telah menggunakan perisai jiwa untuk memblokir serangan tersebut, namun sayangnya hal ini percuma saja, bahkan membuatnya menerima serangan telak kampak darah. Singkatnya, Desa Xiu merasa terpukau melihat kemampuan leluhurnya dan beranggapan tidak heran sang leluhur mampu bertahan dalam ilusi api pemurnian iblis sangat lama. Hun Miseng tiba-tiba saja memanggil Ketua Mo untuk menunjukkan diri. Melihat kemunculan Hun Mo sebagai petinggi di klan Hun dan berada di ran Dousheng bintang 5, membuat Gunanhai benar-benar merasa muak dan bertanya apakah klan Hun benar-benar ingin memutus hubungan dengan klan kuno lainnya. Tidak mempedulikan hal tersebut dan beranggapan api teratai pemurnian iblis jauh lebih penting. Hun Mo lantas secara ugal-ugalan melepaskan aura Doki menekan semua orang. Namun di waktu bersamaan, aura keemasan tiba-tiba saja muncul di lokasi tersebut dan memblokir aura Hun Mo, serta mengatakan klan Hun seringkali melanggar aturan. Di saat leluhur Pagoda Pil merasa puas melihat perkembangan Lin Mo bisa mencapai Dousheng, kakek Hun Mo justru memperingatkan leluhur Pagoda Pil tidak ikut campur. Jika tidak, maka dia akan merebut pil gaib tingkat puncak miliknya. Sambil menghiraukan ancaman Hun Mo, leluhur Pagoda Pil justru mengalihkan perhatian kepada Xiaoyan. Meskipun Kenyo telah menghilang, namun Xiaoyan si kampak darah ternyata masih bisa hidup sampai detik ini. Kemudian, meminta Xiaoyan untuk menyerahkan gulungan api pemurian iblis.
dan tiba-tiba melihat teknik perpindahan ruang yang hanya bisa dimiliki oleh seorang Dosheng bintang 6. Hal itu lantas menarik perhatian wakil Aula Jiwa. Selain tidak heran para ketua klan Hun sering melarang menyerang Pagoda Pil, ahli kuat bintang 6 Dosheng juga sangat jarang di dalam klan Huan. Sementara itu, untuk membongkar semua rencana api pemurnian iblis yang sengaja tersegel, leluhur Pagoda Pil menegaskan, jika tidak menunjukkan batang hidungnya, maka sang leluhur akan menariknya secara paksa. Mengetahui api pemurnian iblis memiliki sifat kejam, dan bisa membawa petaka jika dibiarkan memasuki dataran tengah. Bahkan Sain pemurian iblis sengaja menyegelnya. Sang leluhur lantas menegaskan tidak akan membiarkannya pergi dari tempat ini. Ucapan barusan justru memancing kemarahan si Bambang, serta langsung menggunakan teknik wujud Dewa Api Iblis. Dalam situasi terdesak, bahkan tidak lagi memiliki pilihan, dan memblokir serangan Dewa Api Iblis, leluhur Pagoda Pil terlihat menggunakan pil pelebur langit untuk menghancurkan wujud api pemurian iblis. Merasa kesal dengan kejadian barusan, Bambang lantas menegaskan tidak seorang pun yang bisa menghalanginya keluar dari tempat ini, serta berniat untuk memurnikan seluruh orang di tempat ini. Melihat seperti apa nantinya leluhur Pil jika dimurnikan, kemudian menggunakan formasi pemurnian langit. Bambang menjelaskan, walaupun formasi penyegel diciptakan oleh Sen Siluman Teratai Murni, hanya saja dia berhasil memecahkan rahasia formasi, sehingga dapat digunakan untuk mengurung semua orang dalam formasi. Pada awalnya, Hunmo berniat memimpin rombongan pergi meninggalkan tempat ini. Namun di karangan formasi tersebut, diciptakan oleh Sain Api Pemurian Iblis yang telah mendekati Rana Dodi, maka dengan kekuatan mereka mustahil untuk menghancurkannya. Bahkan seketika membuat keadaan berubah menjadi kepanikan. Dalam situasi genting, serta rombongan klan Hun gak tahu harus mau ngapain, leluhur Pagoda Pil terlihat mengajaknya untuk bekerja sama. Di mana formasi pemurian langit terbagi menjadi dua sisi, bumi dan langit, sehingga mereka ditugaskan untuk menghancurkan formasi bumi. Sementara leluhur Pagoda Pil bersama anggota lain bergerak menuju formasi langit. Namun belum sempat menjalankan perintah tersebut, Xiaoyan tanpa sengaja mendengar suara misterius untuk meminjam tubuhnya. Jika tidak bisa dipastikan, mereka semua terjebak di tempat ini. Di sisi lain, melihat Bambang mengaktifkan formasi pemurian langit serta berniat menjadikan semua orang sebagai budak api, seluruh tetua bersama leluhur Pagoda Pil bergegas menggabungkan kekuatan mereka untuk memblokir formasi. Di saat Bambang terus menyombongkan diri, serta mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Sain Iblis Teratai Murni, suara misterius kembali meminta Xiaoyan mengizinkan dirinya menggunakan tubuhnya. Dengan begitu, mereka semua akan terbebas dari formasi pemurian langit dan meminta Xiaoyan untuk mempercayainya. Tepat ketika semua orang tidak lagi bisa metransformasi pemurian langit. Bahkan di ujung kematian, Xiaoyan pada akhirnya bersedia menuruti kemauan suara misterius. Dan ternyata singkatnya di saat Boim tertawa lepas, karena telah berhasil membunuh semua orang, serta beranggapan dirinya bisa terbebas dari segel teratai murni selama 1000 tahun. Hanya saja hal yang paling membagongkan kembali terjadi. Para ketua ternyata masih hidup. Bahkan penampilan Xiaoyan jadi nambah OP berkat jiwa seiblis teratai murni. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita Donghua BTTH. Episode 193-nya, dimana karena kebanyakan baku hantam, dan nggak ada pembahasan yang harus dibahas detail. Jadi cukup singkat ya guys. Semoga aja di episode-episode berikutnya, ada momen-momen yang bisa kita bahas lebih spesifik ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys.